Ya jadi saya Ilham. Saya dikenalnya Bapak Entok gitu. Saya domisili di Blora ya. Saya ternak entok itu baru berjalan 2 tahun alhamdulillah, cuman emang dikasih mudah jalannya gitu. Dulu kita ya ternaknya pembesaran, cuman emang skalanya pembesaran itu butuh budget awal yang sangat besar ya kan untuk pakan. Tapi bisa waktu itu kita pakai alternatif juga. Dulu kita pakai alternatif, bisa pakai azola dan segala macem. Cuman karena emang saya dulunya di Jakarta biasa dengan kerja otak, jadi kerja fisik tuh saya rada, akhirnya kita sekarang beralih ke pembibitan. Kalau pembesaran tuh nggak skala besar lah gitu. Nah kalau motivasi saya kenapa beternak ya karena balik lagi ya, saya dulu kan di Jakarta, terus saya ke Blora karena nikah, punya anak satu ya, istri satu ya, nggak empat, nggak. Jadi ya emang saya broken home juga dulu. Ya pokoknya emang ya sebenarnya karena emang kita di Blora, kita kan waktu itu udah kerja dari Blora, saya pengen usaha nih, usaha apa gitu kan di Blora yang kita kira-kira yang bagus lah gitu. Dan kita denger nih dari teman kerja kita kayak di Blora tuh ada mas namanya hewan namanya entok. Apaan tuh entok? Kita kan taunya dulu bebek aja gitu kan. Nah ternyata tuh di entok itu juga di Blora sendiri tuh kalau kayak ada hari raya ya kayak lebaran atau tahun baru gitu, itu tuh kayak sangat menghasilkan gitu. Bahkan untuk kelas dagingnya itu entok-entok lokal ada yang sampai 300, 250 segala macam. Nah segala terus kayak perjalanan kesini-sini kayak aku lihat juga di sini udah banyak juga ternyata kayak ada loh entok jumbo, bahkan sampai ada kontes-kontesnya gitu kan. Akhirnya belajar bahkan dulu sebenarnya kita ternak jumbo tuh awal di pembesaran juga gitu. Nah di pembesaran tuh dulu kita salah gitu, aku ya karena kita berawal dari kebodohan, mencari ilmunya tuh dari pengalaman langsung gitu. Pembesaran itu ya yang kita tahu unggas emang yang paling kuat itu ada entok, ada ayam nih. Kalau diantaranya ada entok ayam bebek, itu emang unggas katanya kan yang paling kuat itu di entok ya. Cuma ternyata untuk masih anakan itu tidak sekuat itu gitu. Di usia dewasa yang kuat gitu ya. Jadi akhirnya kita belajar di situ, ada ngalamin tingkat kematian ya karena wajar ya sebagai pemula kayak aku misalkan beli bibit entok dengan budget 2 juta, dapat banyak nih bibitnya berapa ekor lu. Kalau beli induk kan cuma dapat 1 ekor 2 ekor misalnya untuk kelas entok jumbo gitu kan. Ya cuman ternyata kayak lebih baik kalau untuk kayak kelas kita kayak pemula gitu ya, kayak lebih baik itu kita melihara indukan, terus nanti kita besarin dari ternakan kita, anak-anaknya dari situ kita belajar gitu kan. Nah kalau sekarang aku ada di kelas hobi lah. Ya kalau kata anak-anak sekarang mah kelas kontes ya lah. Siap bang kontes. Ya pokoknya ya kelas-kelas hobi lah, tujuannya kontes. Dan termasuk aku belajar ya sampai saat ini juga ternyata tuh kontes dari tahun-tahun yang udah tuh dari 2016 lah. Dari 2016an lah kalau nggak salah ya. Berarti kan termasuk stabil ya untuk entok jumbo ini gitu kan. Nah yang aku kaget kok bisa sestabil itu. Aku riset juga gitu. Akhirnya kita makin pede lah, kita mulai ternak di yang kelas-kelas hobi yang kita ya kalau untuk dari segi penjualan alhamdulillah ya kita ya pernah lah jual-jual ya spill tipis-tipis gak apa ya, seekor ya 3,4 ya segitu gitulah ya kira gitu pokoknya ya. Maksudnya emang ya kenapa sih ada yang bilang ternak ini tuh ternak entok jumbo itu udah banyak peternaknya nanti mah bakal cepet itu jatuhnya apa segala macam. Sekarang aku udah ngalamin sendiri, udah kita ternak, kita ngebesarin. Nggak segampang itu untuk kayak apalagi di kelas kontes ini kan ada yang diukurnya, ada panjangnya, ada bobotnya, lingkar dada, kebersihan, kesehatan, kerapian segala macam. Ternyata untuk menghasilkan anak-anak yang untuk lingkar dadanya sesuai dengan leher panjangnya, ukuran kaki, tulangan itu nggak semudah itu gitu. Jadi ya akhirnya banyak juga kan teman-teman yang kayak mendingan ternak kambing, ternak sapi ya. Cuman emang nyatanya entok itu seninya tinggi gitu. Makanya wajar aja kalau ada peternak-peternak besar yang masih menyembunyikan ilmu-ilmu breedingnya, cara-cara nyilangnya segala macem gitu kan. Ya mungkin kalau kita pengen tahu nih kita harus tapak dulu di rumah peternak. Ya cuman emang ya akhirnya kita skalanya ya kita ya main pembibitan, kalau ngebesarin sedikit aja ya untuk kelas-kelas hobi ya. Kalau emang ada kelas pedaging ya kita seleksi lagi gitu. Kita di sekatnya itu makanya 1 jantan 4 betina sih. 5 sorry, 1 jantan 5 betina, 1 jantan 5 betina itu ya. Ya kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya semeter lah gitu. Ya pokoknya dicari tuh sekarang semeter gitu kan. Ya kalau umumnya harga entok jumbo itu ya sebenarnya entok jumbo itu masing-masing peternak punya harganya ya, karena masing-masing peternak tuh punya punya karakter di entoknya masing-masing gitu. Cuman yang aku tahu untuk jantan dewasa aja tuh bisa dari mulai 3 juta sampai 10 juta pun ada, bahkan lebih gitu. Dan itu
bukan omong kosong, karena emang ada itu beneran, bahkan sampai ada yang beli 15 juta segala macem gitu. Ya kalau kontes entok itu masih terbilang konsisten ya. Konsisten itu di tahun ini aja insya Allah tuh di bulan Mei, bahkan kemarin nih Januari udah ada di Medan, Deli Serdang, terus juga di bulan Mei mau ada di Jogja, terus nanti di bulan Juni mau ada di Magelang, nanti ya ada lagi di beberapa tempat kayak di Cilacap dan segala macamnya gitu. Nah kalau untuk Minty, kayak kenapa sih kita pencegahan dari penyakit, virus dan segala macam? Aku kalau misalkan Minty atau usia dewasa atau usia remaja segala macam, aku di sini pencegahannya pakai jamu. Kalau nggak jamu ya kita pakai vaksin juga gitu. Kalau vaksin sih kita lagi pengen konsisten sih di antara 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Vaksinnya apa kak? Gitu kan. Vaksinnya NDAI H5N1 gitu kan. Jamunya apa kak? Gitu kan. Nah aku kalau jamunya pakai, dulu aku untuk Minty aku sangat rekomendasi banget ya, karena aku ngalamin dulu pernah punya populasi banyak Minty dan tingkat kematiannya tinggi. Aku disitu pakai Herbaltik, itu ramuan dari peternak entok juga punyanya Kang Soleh, itu bagus, di toko oren tuh ada banyak. Nah itu selain itu aku pakai juga Herbal SN, itu di toko-toko pakan ternak sih gampang sih, mudah dicari, jadi dia berbentuk bubuk gitu. Kalau Herbaltik kan dia berbentuk cairan per botol gitu kan. Nah atau yang sekarang lagi viral-viral juga pada pakai HGP. HGP itu aku dengerin juga bagus, tapi aku pribadi belum pernah nyoba sih gitu. Ya paling kalau untuk pencegahan itu, untuk perawatan ya aku di sini pakai perawatannya kita ya kebersihan kandang, terus juga ya makan, terus tempat minum kita bersihin, tempat makan juga kita bersihin gitu kan. Ya pokoknya selayaknya kalau manusia itu pengen tinggal di rumah ya harus bersih dan segala macam untuk kenyamanan kan. Kalau rumah kotor mengundang penyakit kan, kayak ada tikus aja kita bisa cikungunya kan gitu. Namanya cikungunya kan kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah gitu kan. Ya jadi kalau kita dibilang ngurus entok tuh gampang atau enggak sih? Dibilang gampang enggak, dibilang susah enggak. Karena selagi ini, kalau pendapat saya pribadi itu kalau untuk mengurus hewan ya intinya kan itu ke makhluk hidup kan. Makhluk hidup itu berarti belajarnya tuh bakal terus-terusan sampai mati. Contohnya kayak kemarin dulu zaman-zaman ada flu burung gitu kan. Ada zaman flu burung itu kita juga kayak ya belajar lagi kan, akhirnya ditemuin lah vaksinnya segala macam ya. Kita kan nggak tahu nih nanti kedepannya mau ada virus lagi apa, atau ya jangan sampai ya, amit-amit ya. Pokoknya ya untuk perawatan sih gitu aja sih, aku pakai jamu dan pakai vaksin gitu. Ya kalau di sini untuk kandang kita ada mainnya persekat ya. Kita main kayaknya di sini ada 1 jantan 5 betina. Dan di sini kita juga kenapa sih pakai plester bang? Plester kan nanti malah ngebersihin lu 2 kali sehari. Ya karena kita di sini terpaksa, karena kita di sini dekat pemukiman ya kan, dekat pemukiman juga. Ya yang diusahakan semoga biar kotornya gampang dibersihin dan anti bau gitu. Dan untuk kayak tempat pakan, kita pakannya pakai sistem gantung ya. Kita pakai sistem gantung. Nah terus juga di sini tempat minumnya kita pakai yang otomatis. Tempat minum pakai otomatis. Jadi nanti dia ngisi air terus gitu. Paling ya kita sekali bersihin gitu. Kalau misalnya membersihin kita tinggal semprot beres. Gitu guys. Ya kalau misalkan Mas ini kok kandangnya nggak pakai kolam, nah kita sebenarnya pakai kolam nih. Kolamnya nih kita kolamnya portable kayak gini guys. Jadi kita nggak kasih setiap hari ada kolam, jadi ya kalau pakai ini tuh jadi lebih gampang lah bersihnya. Nah di sini sekatnya ada 5 sekat ya guys, 5 sekat. Jadi per sekatnya 1 jantan 5 betina, 1 jantan 5 betina begitu. Kalau dari segi penjualan, asik. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Kalau dari segi penjualan aku biasanya untuk sekarang tuh kita ngandelnya online ya. Online juga, di offline juga. Kalau di online tuh kita bisa ke sosial media yang kayak misalkan Facebook, TikTok, Instagram. Di Instagram pun aku udah mulai aktif juga, cuman emang masih beberapa marketnya masih kurang lah gitu. Cuma kalau untuk di Facebook marketnya sangat tinggi, dan di TikTok itu juga marketnya juga tinggi banget sih. Soalnya kan kita ngandelin FYP ya, gitu maksudnya algoritma ya, yang kebacanya kan sama orang-orang yang pengen ternak, yang belajar dan segala macem gitu kan. Nah kalau untuk yang offline, kita offline tuh ya misalnya kita punya spek-spek yang pedaging atau yang spek breeding standar gitulah ya kan. Ya kita bisa tuh kita cari ke restoran atau enggak ya. Kalau di Blora sendiri tuh kita tuh kenal dengan rica-ricanya kan, rica-rica entok gitu. Jadi ya kita bisa gitu untuk memasukkan ke restoran-restoran kebutuhan dia berapa, seminggu butuh berapa ekor, sebulan butuh berapa ekor gitu. Jadi kita lagi proses kirim guys. Jadi di sini alhamdulillah kita dapat order 1 jantan dan 1 betina. Jantannya panjangnya alhamdulillah masya Allah 1 meter, betinanya juga panjangnya 80 cm. Yang diharapkan ini menjadi spek breeding hobi yang tujuannya nanti untuk kontes gitu guys. Oke, thank you.
Kalau untuk sekarang usaha utama aku emang di Entok. Dulu kita kerja di bidang kreatif lah, ya bikin konten segala macam. Cuman emang ya penghasilan alhamdulillah lah, sebulan mah 10 juta mah ada lah gitu kan Mas. Siapa Gak. Ya Mas kan ditanya kan ini penghasilan berapa, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah besar kecil disyukuri. Kadang kan kita rame yang namanya usaha, kita ikhtiar aja. Kalau penghasilan itu udah diatur gitu kan ya. Walaupun setahu aku sekarang dari ternak Entok Jumbo tuh banyak juga yang menafkahi dari untuk keluarga-keluarga mereka. Itu yang aku kerennya itu. Jadi kalau bahasa sekarang itu berkah silit Entok. Dari silitnya Entok tuh bisa menafkahi keluarga. Itu keren banget menurut aku. Jadi ya yang penting kita konsisten, telaten, kita sayang juga, kita ternak kita tuh kita sayang, yang pasti peternaknya juga harus sehat gitu kan. Bahkan yang aku tahu untuk sekarang tuh bahkan ada yang peternak dari sebulannya itu omsetnya bisa sampai 30 juta segala macam gitu ya. Dan ini aku nggak bisa spillin untuk peternaknya gitu. Yang pasti bukan saya saya belum sampai situ. Cuman alhamdulillah besar kecil kita syukuri guys gitu. Ya kalau untuk pakan, aku untuk indukan di sini aku pakainya tuh pakai polar ya. Kalau sekarang aku lagi pakai polar, sebelumnya kita pakai katul gitu. Terus akhirnya kita pakai polar sekarang, terus pakai jagung sama pakai konsentrat petelur. Kalau untuk indukan, kalau untuk anakan apa sih kak? Gitu. Ya cuman gini, kalau untuk anakan kebanyakan ya kita ngasih taunya 511 atau enggak 591 dan segala macam gitu. Cuman kalau untuk lebih spesifikasi lagi, lebih detail lagi, kita masih menyimpan rahasia-rahasia dapur ini. Kenapa gitu? Karena biar seni kontes tuh makin keren guys. Jadi biar silang menyilang itu ya, karena menyilang entok itu susah dan menghasilkan spek-spek yang gokil itu susah gitu. Jadi untuk pakan ransum pribadi yang sangat tinggi 5 juta dulu boleh. Kagak. Cuma emang maksudnya ya aku standar sih 511 591. Terus juga kita bisa pakai Hydrabon dari produknya Profesor Ilyas juga bisa, atau Kyojin dan segala macam, atau pakai mineral juga segala macam, ada pakai kalk segala macam. Ya pokoknya sekreatif kita. Jadi ya biar tujuannya tuh gini, kayak orang lihat entok kita itu bisa tahu, oh ini entoknya si Ilham nih, bapak entok, lingkar dadanya kayak gini nih, panjangnya gini gitu kan. Jadi masing-masing peternak tuh punya ciri khasnya juga. Ada yang tegap-tegap, ada yang muka merah, kaki paru bersih, leher beton segala macam. Itu pokoknya keren-keren. Jadi peternak Indonesia itu keren-keren ya. Kalau di luar negeri terkenal dengan entok hiasnya, cuma di Indonesia itu terkenal dengan menyilang-menyilangnya itu. Jadi keren gak pakai Indonesia lah. Oke gitu aja, thank you dari saya Muhammad Ilham Putra Firminanto yang suka dipanggil Bapak Entok. Semoga dari video ini menghasilkan manfaat. Kalau ada saya salah kata dan salah perbuatan mohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.